Selamat pagi, saya Ida Olisa. Saya ingin membuat video berisi jawaban lisan mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas kuliah akhir semester mata kuliah psikopatologi. Dalam video ini akan saya bahas konsep-konsep teoritas terhadap gangguan jiwa, termasuk depresi, bunuh diri, dan gangguan disosiatif dan smorfrom, gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Adapun juga gangguan identitas, gender, dan gangguan seksual. Video ini bertujuan untuk memperkuat penanaman mahasiswa terhadap pemahaman mahasiswa terhadap berbagai bentuk gangguan psikologis dan pendekatan teoritis yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kita awali dengan depresi dan bunuh diri. Adalah topik bunuh diri ya. Bunuh diri adalah topik yang sangat sangat kompleks dan sensitif, seringkali melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Secara teoritis, depresi dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Depresi sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Faktor genetik juga memainkan peran penting dalam kerentanan seorang terhadap depresi. Pendekatan psikologis, teori seperti teori kognitif Ehrenberg menyatakan bahwa depresi berasal dari pola pikir negatif seperti keyakinan bahwa diri tidak berharga, dunia tidak adil, dan masa depan suram. Trauma masa kecil atau pengalaman hidup yang sulit juga dapat memicu depresi. Teori seperti teori kognitif Ehrenberg mengatakan bahwa depresi berasal dari pola pikir negatif seperti keyakinan bahwa diri tidak berharga, tidak adil, maka suram, trauma masa kecil, dan pengalaman hidup sulit juga dapat memicu depresi. Faktor seperti isolasi sosial, tekanan ekonomi, atau hubungan interpersonal yang buruk dapat berkontribusi pada depresi. Teori stres sosial menunjukkan bahwa tekanan dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Teori interpersonal bunuh diri oleh Thomas Joyner menjelaskan bahwa bunuh diri terjadi ketika seorang merasa menjadi beban bagi orang lain dan mengalami keterasingan sosial yang mendalam. Faktor risiko meliputi depresi berat, penyalahgunaan zat, dan riwayat trauma. Seorang individu yang mengalami depresi mungkin merasa kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya mereka nikmati seperti bermain musik atau berkumpul dengan teman. Misalnya seorang musisi yang biasa menciptakan lagu setiap minggu tiba-tiba berhenti karena merasa tidak ada gunanya meskipun teman-teman terus memberikan dukungan. Dalam konteks teori interpersonal bunuh diri, seorang mungkin merasa menjadi beban bagi keluarga karena kehilangan pekerjaan. Mereka juga merasa terisolasi karena tidak memiliki teman dekat untuk berbagi perasaan. Kombinasi dari perasaan dapat meningkatkan risiko mereka. Contoh nyata yang melibatkan depresi dan bunuh diri. Mahasiswa di Tangerang Selatan, seorang mahasiswa berinisial H mencoba bunuh diri 2 kali karena depresi akibat penceraian orang tuanya, tekanan ekonomi. Upaya tersebut berhasil digagalkan oleh pacarnya dan petugas keamanan kereta. Kasus lagi di Bandung Barat, seorang pria lansia berusia 72 tahun ditemukan tewas gantung diri di pohon alpukat. Ia diduga mengalami depresi karena kesulitan menangani anaknya yang memiliki gangguan jiwa. Ada lagi seorang wanita berinisial VH ditemukan tewas gantung diri di rumah setelah cekcok dengan pacarnya. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Lalu sekarang aku lanjut ya ke teoritis gangguan disosiatif dan somatoform dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan dalam psikologi dan
psikiatri. Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif melibatkan gangguan dalam kesadaran, identitas, ingatan, dan persepsi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Beberapa teori utama yang menjelaskan gangguan ini adalah teori trauma. Gangguan disosiatif sering dikaitkan dengan pengalaman traumatis yang ekstrim seperti pelecehan atau kekerasan di masa kecil. Otak menciptakan mekanisme pertahanan dengan memisahkan pengalaman menyakitkan dan dari kesadaran seseorang. Teori psikodinamika, Freud berpendapat bahwa gangguan disosiatif terjadi karena konflik maksudnya. Konflik batin yang tidak terselesaikan. Individu dapat mengalami pemisahan identitas atau ingatan sebagai cara menghindari ketegangan psikologis yang tidak dapat mereka hadapi secara langsung. Teori neurobiologis, studi menunjukkan bahwa gangguan disosiatif dapat melibatkan perubahan dalam aktivitas otak, terutama di daerah yang mengatur memori dan emosi amigdala, konteks prefrontal, dan gangguan somatoform. Gangguan somatoform adalah kondisi di mana individu mengalami gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis tetapi memiliki akar psikologis. Beberapa pendekatan teoritis yang menjelaskan gangguan ini adalah teori kognitif perilaku. Gangguan somatoform terjadi ketika individu memiliki pola pikir maladaptif yang menyebabkan mereka menginterpretasikan sensasi tubuh normal sebagai tanda penyakit serius. Faktor lingkungan dan pengalaman hidup dapat memperkuat pola pikir ini. Teori Freudinamika. Freud mengemukakan bahwa gangguan somatoform berhubungan dengan konflik emosional yang tidak terselesaikan. Gejala fisik muncul sebagai manifestasi dari ketekanan psikologis yang tidak dapat diekspresikan secara langsung. Teori neurobiologis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan somatoform berhubungan dengan disfungsi sistem saraf otonom dan peningkatan aktivitas bagian otak dengan rasa sakit dan emosi. Bagian gangguan disosiatif maupun somatoform sering kali memerlukan pendekatan multidisipliner dalam diagnosis dan penanganannya. Penanganan gangguan disosiatif, terapi ini bertujuan untuk di psikoterapi Terapi ini bertujuan untuk membantu individu memahami, mengintegrasikan pengalaman traumatis yang menyebabkan distorsi pendekatan seperti terapi perilaku kognitif CBT dan terapi psikodinamik secara sering dilakukan. Terapi keluarga, misalnya terapi keluarga, dukungan dari keluarga sangat penting dalam membantu individu mengelola gejala dan memahami kondisi mereka. Dan obat-obatan, meskipun tidak ada obat khusus untuk gangguan disosiatif, antidepresan atau obat anti kecemasan dapat diresepkan untuk mengatasi gejala yang menyertainya. Penanganan gangguan somatoform, tetapi kognitif perilaku ICBT membantu individu mengubah pola pikir negatif terkait gejala fisik yang mereka alami. Terapi relaksasi dan mindfulness, teknik seperti meditasi dan latihan pernapasan dapat membantu mengurangi stres yang memperburuk gejala. Pendekatan medis, dokter dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada kondisi medis yang mendasari serta memberikan edukasi pada pasien tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Dan sekarang saya
Untuk gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur, ada 3 kondisi yang dapat sering diberkaitan dan memiliki berbagai penjelasan teoritis dalam psikologi dan medis. Berikut adalah konsep teoritis untuk masing-masing gangguan makan. Gangguan makan melibatkan perilaku makan yang tidak sehat, seringkali terkait dengan faktor psikologis. Beberapa teori menjelaskan gangguan ini meliputi teori kognitif perilaku. Individu dengan gangguan makan sering memiliki pola pikir negatif tentang tubuh dan makanan. Misalnya, seorang dengan anoreksia mungkin percaya bahwa makan akan menyebabkan mereka kehilangan kendali atas berat badan. Teori psikodinamika, Freud berpendapat bahwa gangguan makan bisa menjadi fantasi dan konflik emosional yang mendalam seperti kebutuhan akan kontrol atau pengalaman masa kecil yang sulit. Teori neurobiologis, gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan yang berpendapat dalam regulasi suasana hati dan nafsu makan. Saya ulangi lagi ya, teori neurobiologis, gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin yang berperan dalam regulasi suasana hati dan nafsu makan. Obesitas adalah kondisi yang ditandai dengan kelebihan lemak tubuh yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Beberapa pendekatan teoritis yang menjelaskan obesitas meliputi ada beberapa poin ya, set poin. Di antaranya kognitif perilaku, sosial budaya ya. Teori ini menyatakan bahwa tubuh memiliki set poin alami untuk berat badan yang dikendalikan oleh mekanisme biologis seperti hormon leptin dan grelin. Teori kognitif perilaku, pola makan berlebih seringkali dikaitkan dengan kebiasaan dan emosi. Misalnya seorang yang mengalami stres mungkin menggunakan makanan seperti mekanisme coping. Teori sosial budaya, lingkungan sosial dan budaya berkontribusi pada obesitas melalui akses makanan seperti saji gaya hidup sedentari dan tekanan sosial terkait pola makan. Untuk gangguan tidur mencakup berbagai kondisi seperti insomnia, narkolepsi, dan sleep apnea. Beberapa teori yang menjelaskan gangguan tidur adalah gangguan tidur dapat terjadi ketika mekanisme otak yang mengatur keseimbangan atau tidur dan terjaga terganggu. Kognitif perilakunya, insomnia seringkali disebabkan oleh kecemasan dan stres yang membuat seorang sulit untuk rileks dan tertidur. Neurobiologisnya, gangguan tidur seperti narkolepsi ya, disebabkan oleh disfungsi neurotransmitter seperti orexin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Ketika kondisi ini memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan, kualitas hidup seseorang, beberapa contoh ya nyata terkait gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Seorang remaja mengalami anoreksia nervosa karena tekanan sosial dan kecemasan terhadap citra tubuhnya. Ia mulai membatasi asupan makanan secara ekstrim dan mengalami penurunan berat badan yang drastis hingga akhirnya memerlukan perawatan medis dan psikologis. Untuk obesitas, ada seorang pria berusia 35 tahun mengalami obesitas akibat pola makan tidak sehat dan kekurangan aktivitas fisik. Ia mengalami berbagai komplikasi kesehatan seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi yang akhirnya memerlukan perubahan gaya hidup dan intervensi medis. Gangguan tidur seorang pekerja ya seperti ada ya
gangguan tidur nih untuk seorang pekerja yang kantoran mengalami insomnia kronis akibat stres kerja, pola tidur yang tidak teratur. Dan yang terakhir nih ya, gangguan identitas gender. Identitas gender yang kini lebih sering disebut sebagai disforia gender mengacu pada ketidaknyamanan atau penderitaan yang dialami seorang karena ketidaksesuaian antara identitas, gender mereka dan jenis kelamin biologis mereka. Beberapa teori menjelaskan kondisi ini ya, teori biologisnya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan hormon paranerta dapat mengaruhi perkembangan identitas gender. Misalnya, ketidakseimbangan hormon selama kehamilan dapat mempengaruhi otak janin dalam hal identitas gender. Teori psikososial, lingkungan sosial, pola asuh. Dari pola asuh bisa ya, pola asuh, pengalaman hidup dapat mempengaruhi bagaimana seorang memahami dan mengekspresikan identitas gender mereka. Untuk teori nobelogisnya, studi pencitraan otak menunjukkan bahwa struktur otak individu dengan disforia gender mungkin ya lebih mirip dengan gender yang mereka identifikasi daripada jenis kelamin biologis mereka. Untuk gangguan sosial mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi seksual ya, seperti di fungsi ereksi, gangguan hasrat seksual atau gangguan organisme. Beberapa pendekatan teoritis menjelaskan gangguan ini adalah teori Freud ya. Freud berpendapat bahwa gangguan seksual dapat berasal dari konflik emosional yang tidak terselesaikan atau trauma masa kecil yang mempengaruhi hubungan seorang dengan seksualitas. Kalau kognitif perilakunya, gangguan seksual seringkali dikaitkan dengan pola pikir negatif, kecemasan, kinerja, atau pengalaman traumatis yang mempengaruhi respon seksual seseorang. Untuk biologisnya, faktor seperti gangguan hormonal, penyakit kronis, atau efek samping obat-obat dapat menyebabkan gangguan seksual. Kedua kondisi ini memerlukan pendekatan yang sensitif multidisipliner dalam diagnosis. Contoh nyata terkait gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Contohnya ya, gangguan identitas gender. Seorang individu sejak kecil merasa bahwa identitas gender tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Misal seorang yang lahir seorang laki-laki, tapi sejak kecil merasa lebih nyaman dengan ekspresi dan peran gender perempuan. Mereka mungkin mengalami tekanan sosial, psikologis ya sebelum akhirnya mendapatkan dukungan untuk menjalani transisi gender. Gangguan seksual, seorang individu mengalami disfungsi seksual akibat trauma masa lalu. Misalnya, seorang yang mengalami pelecehan seksual di masa kecil mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan intim di masa dewasa, yang dapat menyebabkan gangguan hasrat seksual atau gangguan organisme. Untuk video ini sekian dan terima kasih.